Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mutiara Dakwah? Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini kami akan menyajikan kisah singkat tentang Utsman bin Affan. Yang pertama, tentang kelahiran Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Beliau dijuluki Dzu An-Nurain, yang berarti pemilik dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Beliau juga dikenal sebagai pedagang kaya raya dan ekonom yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonom yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi. Kedua, sifat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat yang sangat pemalu. Seperti dalam hadis berikut ini, yang artinya, orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Yang paling pemalu adalah Utsman. Yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Yang paling hafal tentang Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Yang paling mengetahui ilmu wadis adalah Zaid bin Thabit. Setiap umat mempunyai seorang yang terpercaya, dan orang-orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidillah bin Al-Zarrah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat, dan bentuk mulutnya bagus. Az-Zuhri mengatakan beliau berwajah rupawan, bentuk mulut bagus, berbahu bidang, berdahi lebar, dan mempunyai telapak kaki yang lebar. Ketiga, sejarah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, yaitu golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, Abu Bakar masuk, tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Akan tetapi ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa? Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya? Keempat, hijrah Utsman bin Affan. Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah SAW ke Habasyah, karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah hingga tekanan dari kaum Quraisy reda. Tak lama tinggal di Mekah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah,
Utsman dikirim oleh Rasulullah SAW untuk menemui Abu Sufyan di Mekah. Utsman diperintahkan Nabi untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah, bukan untuk memerangi penduduk Mekah. Yang kelima, kedermawanan Utsman bin Affan. Pada saat perang Dzati Riqah dan perang Ghatafan berkecamuk, di mana Rasulullah SAW memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermawankan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya tatkala membeli mata air yang bernama dari seorang lelaki suku Ghifar seharga 35.000 dirham. Mata air itu wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. 6. Terpilihnya menjadi khalifah ketiga. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri hingga hanya Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Selanjutnya, yang ketujuh, peran setelah terpilih menjadi khalifah ketiga. Utsman bin Affan adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram Makkah dan Masjid Nabawi Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, ia mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah, dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khorasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membantu angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur wilayah yang tidak cocok atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak membuat sakit hati pejabat yang diturunkan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah. Wafatnya Utsman bin Affan.
Khalifah Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, dimulai dari bulan Ramadan hingga Dzulhijjah. Beliau diberi 2 ultimatum oleh pemberontak, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Dzulhijjah 35 Hijriah. Ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran, persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah SAW perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Peristiwa pembunuhan Utsman berawal dari pengepungan rumah Utsman oleh para pemberontak selama 40 hari. Utsman wafat pada hari Jumat 18 Dzulhijjah 35 Hijriah. Ia dimakamkan di kuburan Baqi di Madinah. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penambah iman kita semua dalam memperjuangkan agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.